Kita tahu bahwa konsep operasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Kapolres yang menambahkan operasi yang pertama adalah orang di mana orang ini akan melakukan mobilisasi mudik, kemudian atau balik nantinya, kemudian kedua lokasi tempat di mana di situ ada terkait dengan kegiatan ibadah maupun kegiatan yang berkaitan dengan mudik lebaran, baik itu rest area maupun tempat-tempat SPBU dan tempat-tempat yang lain. Kemudian barang dan juga kegiatan. Lanjut, kami sampaikan di sini yang tadi disampaikan juga oleh Bapak Kapolres bahwa data rata selama beberapa operasi berupa tahun 2022-2023 mengalami penurunan. Artinya di sini ada beberapa klaster yang harus kita amankan. Yang pertama adalah arteri, kemudian jalan tol, yang ketiga adalah tempat wisata, kemudian yang keempat adalah pelabuhan atau tempat perjalanan. Jadi untuk kegiatan tahun kemarin mengalami penurunan tahun 2018. Lanjut, konsentrasi dalam hal ini kami selaku Kapolda untuk operasi diputar dalam kegiatan operasi kegiatan mudik ini, di mana bahwa kegiatan pendirian pos pengamanan pos pelayanan di wilayah Provinsi Riau sebanyak 37 pos pengamanan. Di situ 37 pos pengamanan akan tersebar di 12 kabupaten kota dan juga ada yang ditempatkan di beberapa ruas jalan tol. Yang pertama adalah ruas jalan tol pintu gerbang Sungai Pinang, Kembang Pinang, kemudian di dalam rest area kilometer 36, kemudian ruas jalan tol exit di 13 kecamatan yang akan ditempatkan pos pengamanan oleh Polres Kaltara. Kemudian juga ada beberapa pos pengamanan yang akan ditempatkan di ruas jalan tol Permai atau Pekanbaru Rumah. Saya kira untuk jumlah yang disampaikan oleh Bapak Kapolres sama. Lanjut, langsung kita beralih ke teknik kegiatan mudik. Kami sampaikan di sini Bapak Ibu sekalian bahwa jalur mudik di wilayah Provinsi Riau ini berbatasan dengan 4 provinsi terakhir. Yang pertama adalah Sumatera Barat, yang kedua Sumatera Barat, kemudian Jambi dan juga Palembang. Nah, kami di sini kalau melihat daripada peta jalur mudik yang nantinya akan ditempuh oleh seluruh pengguna jalan yang menggunakan nanti jalan di wilayah Provinsi Riau dan juga menggunakan jalan tol yang akan dilalui oleh pemudik. Yang pertama adalah PKU Tol Permai Roket Sumatera Utara. Ini menempuh jarak tempuh yang cukup panjang, 265 km dengan waktu tempuh kurang lebih 55 jam. Kemudian persentase pemudik pada tahun yang lalu sebanyak mencapai 20%. Kemudian di lintas barat, PKU Kampar dan Sumatera Barat. Ini jarak tempuhnya kurang lebih 108 km, kemudian waktu tempuh 2,5 jam sampai 3 jam tergantung situasi jalan karena saat ini juga ada perbaikan di wilayah jalan arteri menuju juga Sumatera Barat. Dengan melewati 5 pos pengamanan yang akan ditempuh oleh seluruh pemudik yang menggunakan jalur raya. Kemudian yang berikutnya lintas tengah, yaitu PKU Pekanbaru, Pansi dan Sumbar. Nah, ini juga akan ditempuh kurang waktu 5 jam dalam tempuh 220 km. Kemudian melewati 22 pos pengamanan. Yang terakhir Pekanbaru, Pelalawan, Ilmu sampai ke Jambi. Ini adalah bagian daripada rute mudik yang akan digunakan oleh para pemudik masyarakat Provinsi Riau yang akan melaksanakan mudik. Lanjut. Di sini kami sampaikan juga untuk rute baliknya juga sama melewati
di mana akses masuk tol ini, jalan tol ini sepanjang 30 km, kemudian akses keluar tolnya adalah 2 km dengan panjang 32 km dan lama waktu tempuhnya kurang lebih 20 menit. Ini adalah exit tolnya di Bangkinang yang menuju kota Kampar. Namun demikian kami sampaikan di sini bahwa pada saat nanti kita mudik yang nanti mulai tanggal 5, 6, 7 dari PTHK akan membuka memfungsionalkan ruas jalan tol yang nantinya akan keluar exit di wilayah Kampar dengan sejauh 55 km dengan menghemat waktu ketika kita mudik lintas ke Bangkinang dengan 13 kota menuju Sumbar kurang lebih 3 jam. Lanjut. Kami sampaikan di sini kerawanan-kerawanan yang terjadi di wilayah jalur buka jalan tol, baik itu dari sisi manusia, kemudian faktor kendaraan dan juga faktor jalan dan cuaca, di mana manusia juga sangat rentan terkait dengan penyebab dari rata-rata mengalami lelah, mengantuk dan sebagainya. Otomatis kami di sini mengimbau